Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awong Muhammad Nizam Syadiki dari Stupage dengan nomor induk mahasiswa 19512087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas UAS saya, yaitu sebuah drive-thru. Nah, jadi drive-thru ini adalah bisnis melayani pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Jadi pelanggan dapat mendapatkan produk tanpa keluar dari kendaraan, mulai dari proses pemesanan sampai ke pembayaran. Nah, Di sini saya ingin membuat sebuah drive-thru restoran sarapan pagi karena pastinya banyak dibutuhkan oleh mahasiswa dan pekerja kantoran yang ingin mengejar jam pagi. Jadi di sini saya menjual makanan untuk sarapan, makan siang, dan aneka kopi. lokasi drive-thru yang saya pilih yaitu di deretan ruko-ruko Dr. Gigi Latsa. Saya pilih lokasi ini karena sangat strategis, karena dekat dari UI, Bank BRI, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dan ini pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam memilih site lokasi drive-thru saya. Nah, ini lokasi yang saya pilih. Di sini deretan rukonya. Saya hanya memakai sampai sewa mobil ini saja. Lalu ini Gang Godel. Ini penampakan Jalan Kaliurang. Dan ini site yang saya pilih. Bisa dilihat data dari Google Earth. Konsep desain bangunan. Jadi dalam rancangan deployable structure ini, saya ingin menggunakan material-material bekas yang nantinya akan di-reuse dan recycle. Barang-barang tersebut berupa sesuatu yang pastinya memiliki ruang dan memiliki sifat kaku. Lalu benda-benda ini akan saya satukan menjadi suatu kesatuan yang memperhatikan geometry of the body, geometry of making, dan geometry of environment. Seperti material-material ini, pipa beton dan kontainer, saya susun kira-kira menjadi seperti ini. Jadi nantinya bangunan ini seperti memiliki bentuk-bentuk geometri yang simpel dan memberikan kesan industrial look. Lalu pertimbangan dalam mendesain ini, yang pertama geometry of the body, lalu geometry of making. Seperti yang kita ketahui, kontainer didesain agar dapat ditumpuk. Biasanya kontainer ditumpuk seperti ini dan dapat diaplikasikan ke bentuk bangunan yang saya desain. Seperti pula pipa beton yang biasanya disusun bertumpuk, namun saya beri pengunci agar jika diberi beban dari atas, pipa beton yang di bawah tidak bergerak. Begitu juga pula dengan pipa beton yang ada di atas karena tertahan oleh bentuk-bentuk lingkaran ini. Lalu geometry of environment. Jadi tiap-tiap pipa beton ini membagi pengunjung secara berkelompok sehingga area privasi suatu kelompok dapat terjaga. Dan ini sangat mendukung untuk aktivitas statis. Lalu ini referensi yang saya jadikan ke bangunan saya. Jadi sebelum saya mendesain bangunan saya menganalisis aktivitas pada masa bangunan drive-thru tersebut. Lalu setelah mempertimbangkan fungsi bangunan, saya dapat menentukan zoningnya. Jadi pada zoning ini terdapat pertimbangan-pertimbangan dan alasan penempatan area pada denah saya. Lalu set plan di sini, saya meletakkan masa di bagian belakang. Ini mempertimbangkan agar menambah space antrian agar tidak mengganggu jalan Kaliurang. Selain itu, orientasi bentuk yang memanjang ini juga menambah antrian juga dan sesuai dengan proses yang ada pada aktivitas bangunan drive-thru. Nah, jadi orang dari jalan Kaliurang untuk mobil masuk ke sini, di sini order, lalu lanjut lagi. Di sini ada proses produksi yang diekspos agar tidak bosan saat mengantri. Lalu di sini pembayaran dan keluar ke Gang Godel, bisa makan di tempat lewat sini atau lanjut ke jalan Kaliurang. Begitu juga pula dengan motor, tetapi lewat jalan yang sebelah sini. Jadi di sini ada banyak-banyak pohon saya tanam. Ini agar menghindari suhu matahari dan sinar matahari yang mengganggu pengendara motor. Untuk parkiran, saya menggunakan paving block rumput untuk menambah area resapan, karena di sini sudah ditutupi aspal semua jalannya. Lalu ke denah bangunan. Jadi di sini pertama ada denah bangunan lantai 1, ukuran-ukurannya. Lalu denah bangunan lantai 2, serta potongan-potongan nanti pada halaman detail strukturnya. Lalu ke denah interior, di sini saya bagi ada area masa dan area taman mini. Jadi pipa-pipa beton diletakkan di taman mini ini. Dan untuk pencegahan COVID-19, wastafel tersedia di paling depan dan terdapat sirkulasi pekerja.
Jadi dari area parkiran ini, para pekerja dapat melewati tapakan-tapakan teras voucher ini. Jadi di sini ada peneduh oleh kontainer yang di atasnya, lalu masuk ke sini. Ini area produksi, lalu bisa masuk ke area order. Untuk ke area transaksi, melewati area produksi, lalu masuk ke pintu sini. Nah, interior lantai 2, pada area kontainer ini menggunakan lantai kayu WPC. Untuk menuju ke kontainer yang di atasnya menggunakan rem besi. Nah, di sini bisa dijadikan aktivitas gathering pada atas kontainer ini yang luas. Sementara untuk aktivitas statis bisa menggunakan pipa-pipa beton. Di lantai atas juga terdapat WC, wastafel, dan tempat makan lainnya. Saya ingin menjadikan desain ini berbeda dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, agar dapat menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang sekitar Jalan Kaliurang. Di sini saya ingin menjadikan arsitektur juga berperan dalam marketing dan membranding tempat makan tersebut. Dengan tumpukan kontainer dan bentuk-bentuk pipa beton yang unik, saya rasa ini dapat menarik perhatian pengunjung. Jadi di sini suasana area order dan tempat makan di lantai 2. Jadi di sini lalu ke lantai 2, di sini ada area WC-nya dan area yang bisa dijadikan tempat gathering di sini. Dan di sini suasana antrean pada bangunan ini. Jadi di sini juga ada peneduh dan area promo-promo bisa ditempel di sini, dan ada kursi kecil untuk karyawan yang ingin bersantai di luar. Jadi area order ini diteduhi oleh kontainer di atasnya. Nah, ini tampak-tampak pada desain bangunan saya. Untuk menghadapi hujan, sebenarnya bisa ditambah dengan atap kanopi seperti itu di sini. Cuman karena tugas dari dosen kami memfokuskan pada drive-thru-nya, sedangkan tempat makannya ini hanya untuk sekitar 20 orang. Susunan kontainer di sini berbentuk tegak lurus antara kontainer yang di atas dan yang di bawah, dengan satu sisi menjorok ke depan sebagai peneduh. Nah, jadi ini suasana tampak depan dari taman dan pipa-pipa beton. Jadi hampir semua material yang digunakan ini tidak di finishing agar menimbulkan kesan jujur pada tekstur dan warnanya, sehingga menjadi keindahan tersendiri pada desain ini. Nah, jadi pipa-pipa betonnya tersusun seperti ini dan ada seni grafiti di dalamnya yang dikerjakan oleh pekerja seni jalanan nantinya. Nah, jadi ini dapat menjadi media bagi seniman jalanan untuk berekspresi dan mendapatkan uang. Jadi mereka tidak perlu mengotori dinding di pinggir-pinggir jalan. Dan lalu beberapa furnitur juga sesuaikan dengan tema yang saya pilih, yaitu reuse dan recycle atau material bekas yang dialihfungsikan. Jadi di sini saya menggunakan ban mobil sebagai kursi dan sebagai pot tanaman gantung. Dan di sini suasana dalam area produksi. Di sini suasana area produksi makanan dan sebelah kanan minuman. Dan di sini di tengah ini ada menempatkan makanan yang sudah siap untuk diberikan ke pelanggan. Untuk meningkatkan kenyamanan termal, di sini sudah ada kipas angin. Ini beberapa inspirasi saya dalam mendesain furniturnya. Dan saya menjelaskan struktur dan detail-detail bangunan ini melalui potongan yang ada halaman denah. Jadi di sini potongan A-nya, saya juga menjelaskan beberapa interiornya, bagaimana kloset ke septic tank, saluran-saluran air lainnya, dan detail-detail lainnya. Dan ini tampak dari potongan B. Detail beberapa furnitur. Nah, ini beberapa penampakan asli dari struktur yang saya gunakan, seperti tiang baja H. Lalu di sini ada engsel wayang untuk tutup buka kontainer. Dan yang terakhir penampakan aksonometri explode saya. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah kontainer. Kontainer pertama ukuran panjangnya 12 meter dengan lebar 2,4 meter dan tinggi 2,5 meter. Nah, dan sedangkan kontainer kedua sama, hanya panjangnya hanya 630 cm. Jadi kontainer kedua ini ditopang oleh kontainer pertama pada bagian belakang, dan pada bagian depannya ditopang oleh 2 tiang baja. Lalu di sini saya juga menunjukkan
material bukaan-bukaannya, dan pondasi. Sebenarnya jika tanahnya sudah rata, untuk kontainer tidak memerlukan fondasi. Untuk pipa beton memiliki dimensi diameter 2 meter. Lalu untuk lantainya menggunakan kalsi floor agar lebih rata, dan kursi meja menggunakan papan kayu. Lalu untuk pengaman juga memberikan penahan pada pipa beton. Jika tidak mencukupi satu pada satu sisi, bisa digunakan 2 penahan untuk setiap sisinya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.